Coba deh bayangin, tumpukan jerami sisa panen yang biasanya cuma dibakar, ternyata bisa menyalakan mesin traktor. Nah, di Jawa Barat ada sebuah inovasi yang luar biasa banget, yang mengubah limbah pertanian jadi bahan bakar super. Yuk kita lihat gimana ceritanya. Semuanya itu berawal dari satu pertanyaan yang kelihatannya sederhana. Jerami padi yang melimpah ruah ini, bisa nggak ya kita manfaatin buat sesuatu yang lebih berguna? Nah, di balik ide brilian ini, ada sekelompok anak muda yang, patriotik banget. Mereka ini bahkan sampai menolak tawaran jadi warga negara asing loh, demi bisa pulang ke Indonesia dan membawa ide-ide mereka untuk menyelesaikan masalah limbah pertanian ini. Keren. Biasanya kan kalau habis panen, jerami itu ya udah dibakar aja jadi asap, jadi sampah. Tapi mereka ini beda. Mereka lihat tumpukan jerami itu bukan sebagai sampah, tapi sebagai sumber energi terbarukan yang potensinya raksasa banget. Dan solusinya? Namanya Bobby Boss. Ini singkatan dari bahan bakar original buatan Indonesia, Bos. Dari namanya aja udah kelihatan ya, semangat dan kebanggaan lokalnya kuat banget. Misi utama mereka tuh simpel tapi ngena banget. Membuat petani senyum 2 kali. Jadi petani nggak cuma senang pas panen gabah, tapi juga senang lagi setelah panen, karena jeraminya bisa jadi duit tambahan. Oke, sekarang pertanyaannya, gimana sih caranya jerami yang biasanya cuma jadi asap, bisa diubah jadi bahan bakar canggih? Yuk kita bedah proses inovatif di baliknya. Kuncinya itu ada di 3 langkah cerdas ini, dan hebatnya lagi, mesinnya mereka rancang sendiri loh. Jadi pertama, jerami dikumpulin terus digiling. Habis itu, biomasanya diekstrak pakai proses kimia. Nah, yang terakhir, ekstrak biomasa ini diproses lagi sampai akhirnya jadi biofuel yang siap pakai. Dan hasilnya, ini yang bikin kaget. Dari 1 hektar sawah aja, itu bisa menghasilkan 3.000 liter bahan bakar Bobby Boss. 3.000 liter. Banyak banget kan? Tapi, ini bukan cuma soal banyak-banyakan ya, kualitasnya juga nggak main-main. Setelah diuji resmi sama Lemigas, ini lembaga riset pemerintah loh ya, hasilnya angka oktannya 98,1. Wow, itu setara bahan bakar performa tinggi. Tapi kan, teori di lab itu satu hal, bukti sesungguhnya itu ya di lapangan, beneran bisa jalan nggak di mesin? Nah, ini dia momen yang ditunggu-tunggu. Timnya langsung bawa inovasi ini ke medan perang para petani, buat diuji coba di traktor beneran. Tangki solarnya dikosongin dulu, terus bahan bakar bening dari jerami ini dimasukkan. Kira-kira nyala nggak ya mesinnya? Dan jreng, mesinnya langsung nyala. Nggak pakai batuk-batuk, lancar jaya. Ini bukti paling nyata kalau Bobby Boss ini beneran bisa diandalkan di dunia nyata buat mesin yang emang dibutuhin petani. Bahkan nih, kata si bapak pengemudi traktornya, tarikannya malah jadi lebih ringan. Katanya lebih enteng, lebih responsif dibanding pakai solar biasa. Keren banget kan? Nah, karena tesnya sukses besar, aksinya pun harus cepat dan tegas. Jadi waktu itu ada 2 pilihan, mau lewat jalur pemerintah, lewat PUMD, yang kita tahu sendiri, birokrasinya panjang, prosesnya lama, atau jalur swasta, kemitraan langsung, biar bisa langsung gas hasilnya cepat. Dan mereka pilih yang kedua. Semangat anti ribetnya ini kerasa banget dari kutipan ini. Gak usah pakai negara, lama prosesnya, pribadi aja. Ini nunjukin kalau mereka maunya gerak cepat, hasil nyata, bukan cuma wacana di atas kertas. Dan beneran cepet loh, dealnya cukup jabat tangan aja. Minggu depannya langsung desain produksi, dan 2 minggu kemudian, pas banget sama musim panen, produksi pertama langsung dimulai. Gerak cepat! Oke, sekarang kita lihat gambaran besarnya. Karena ini bukan cuma soal bahan bakar buat satu traktor, tapi jauh lebih besar dari itu. Yang bikin ini makin keren adalah prosesnya ini zero waste. Nggak ada yang kebuang sama sekali. Selain jadi bahan bakar, ampasnya itu bisa jadi pakan ternak yang super bergizi, plus jadi pupuk organik. Jadi semuanya muter terus jadi satu ekosistem pertanian yang mandiri. Terus gimana cara jualnya? Nah, visinya ini keren banget. Nggak terpusat, tapi justru memberdayakan warga lokal. Jadi nanti bakal ada semacam gerai-gerai kecil Bobby Boss Mini yang bisa dikelola sama komunitas, bahkan ibu-ibu sekalipun. Kalau kita tarik ke skala yang lebih besar, inovasi dari desa ini dampaknya bisa ke seluruh negeri. Pertama, jelas bisa ngurangin beban subsidi BBM. Kedua, ekonomi di pedesaan jadi hidup. Dan yang paling penting, ini mendukung visi Indonesia hijau cara nyata. Langsung dari akarnya, dari desa.
Kisah Bowi Bos ini benar-benar jadi pengingat buat kita semua ya. Kalau solusi untuk masalah-masalah besar itu seringkali ada di depan mata, tersembunyi di tempat yang kita anggap sampah. Jadi pertanyaannya sekarang buat kita renungkan, sampah apa lagi ya di sekitar kita yang sebenarnya adalah harta karun yang nunggu buat diubah?